Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dan senantiasa berada dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 di semester genap. Adapun dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bab yang ke-12, yaitu tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Sebelum melanjutkan ke materi, Bapak kembali mohon dukungannya untuk mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Mari kita awali belajar hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak cintai dan insya Allah Allah muliakan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-12, yaitu tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu halal dan thayyib. Halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bih. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Bagi seorang muslim, makan dan minum itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halalan thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal yang dalam proses pengolahannya. Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. Pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Tiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Makanan haram, yakni makanan yang tidak boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dalam ayat tersebut, maka yang dinyatakan haram adalah yang pertama, bangkai, 2, darah, 3, daging babi, 4, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, 5, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, dan yang keenam, hewan yang disembelih untuk berhala. Jenis makanan yang diharamkan yang kedua yaitu semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan. Yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil atau dengan cara tidak baik, dengan cara mencuri misalnya, gitu kan, itu haram untuk kita makan. Selanjutnya, minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah: pertama, tidak memabukkan; 2, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah; 3, tidak najis; 4, didapatkan dengan cara yang halal. Apabila minuman memenuhi 4 kriteria tersebut, maka insya Allah hukumnya halal. Selanjutnya, minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, minuman yang memabukkan atau khamar, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya, dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamar itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikkan ke dalam tubuh. Misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Itu haram hukumnya. Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamar, baik sedikit ataupun banyak, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Jenis minuman haram yang kedua yaitu minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal dari kencing kucing, nah itu haram hukumnya karena najis kan air kencing itu.
Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Misalnya, minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, memeras, mencuri, dan cara-cara batil lainnya. Itu haram untuk dikonsumsi. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. 2. Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. 3. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Selanjutnya, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di antara akibat buruk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Akibat buruk minuman khamar diantaranya, yang pertama, menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa. Misalnya, gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir. 2. Menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. 3. Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Itu akibat dari minum khamar. Selanjutnya, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram yang ketiga, yaitu makan dan minuman yang haram akan mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya, khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, di antaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan syaraf di otak. Dan yang keempat, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai makanan dan minuman yang halal beserta jenis-jenisnya. Begitu pula dengan makanan dan minuman yang haram beserta jenis-jenisnya dan contohnya. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa memahaminya, bisa tahu, dan sekarang bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ingat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memakan dan meminum apa yang dihalalkan olehnya. Dan kita diharamkan, dilarang untuk memakan dan meminum yang jelas-jelas diharamkan olehnya. Maka kalau kita ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita konsumsi makanan dan minuman yang halal dan kita jauhi makanan dan minuman yang haram. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ananda sekalian dan dapat diamalkan, itu yang terpenting. Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaiannya tadi ada hal-hal yang kurang tepat atau kurang berkenan, ya. Dan Bapak kembali mohon bantuannya bagi Ananda yang belum mensubscribe channel ini, tolong dibantu untuk menekan tombol subscribe dan like-nya ya. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.